Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita kembali bisa taklim. Nah, hari ini nanti bab-bab yang sebelum materi inti ya, nanti saya minta Pak Istiqom menyiapkan buku Shahih Fikih Sunnah yang jilid 1 ya. Nanti aja halamannya, saya lihat saya lupa halamannya 500 berapa gitu ya. Ya, Ustaz. Baik ya, kita mulai aja dengan biasa membaca ayat Al-Quran karena supaya kita itu segalanya Al-Quran yang kita utamakan duluan. Ya, setelah itu baru yang lain. Ya, Al-Quran adalah firman Allah. Kita mencintai Allah, mencintai firman-Nya, mencintai perintahnya, ya juga menjauhi larangannya. Ya, selalu berdoa kepadanya dalam segala macam kesulitan. Apapun kita hanya bergantung bersandar kepada Allah. Ya. Memang orang itu kalau belum bersandar kepada Allah, meskipun kalau mengatakan itu enak didengar, tapi tidak ada rasanya. Tapi kalau memang sudah cinta kepada Allah, terasa. Orang itu memang cinta sudah kepada Allah Ta'ala. Tadi saya ingat kepada guru saya dulu pada saat ngaji, ya diterangkan, Masya Allah kalau menerangkan Allah, menyebut nama Allah, rasanya dek gitu ke di dalam dada itu ada rasanya, ada rasa seperti itu. Ya, tentunya mereka yang sudah sangat dekat kepada Allah. Kalau saya terus terang masih jauh ya dari seperti itu. Tapi bukan berarti diam, tapi merangkak-rangkak untuk bisa mendekat mencapai yang seperti dijanjikan Allah. Baiklah, terima kasih. Kita mulai saja pembacaan Al-Quran. Bulina Jainuddin ya, dibaca surat nomor 40 ayat 82 sampai 85. Monggo Bu. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu
أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Ghafir, Surat ke-40, ayat 82 sampai dengan ayat 85. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokannya. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka, ketika mereka telah melihat azab kami, tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya.
Dan ketika itu, rugilah orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Dialah yang alhamdulillah. maha Terima unggul. kasih banyak Bu Dina. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi bisa wabarakatuh. mencontohi. Ya, saya perhatikan memang ya orang biasa baca Al-Quran jadinya ya tak delok sing salah kok gak enek sing salah. Ya semuanya benar. Ya, ya itu dalam batas kemampuan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan saya nanti dikaruniakan seperti Bu Lina bisa baca bagus itu. Ya, Amin. paling tidak benar bacanya gitu aja lah. Ya, minimal. Ya, baca masih banyak salah-salah ya dimaafkan saja. Ya memang enggak dari keluaran pondok pesantren misalnya ngotor atau dari ya yang tidak ya. Ini Saya dari bukan seperti orang Ustadz juga. matematika aja. Jadi kita belajarnya ya belajar sudah, tapi namanya orang punya keterbatasan ya sampai di sini aja batasnya. Ya satu sisi bisa gini, satu sisi bisa aja. Baiklah, ayat-ayat ini menerangkan kepada Rasulullah tentang mokongnya orang-orang musyrik Mekah ini tatkala diajak kepada iman. Ya, mereka merasa kaya, mereka merasa mempunyai segala-galanya, padahal orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dulu, ya, itu mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan yang jauh lebih banyak daripada orang-orang musyrik Mekah ini. Ya, maka apakah mereka itu tidak memperhatikan? Padahal dia kalau bepergian itu lewat ya kaum Ad yang sudah dihancurkan, kaumnya Nabi Lut yang sudah dimenangkan oleh Allah Taala itu, kemudian kaum yang dijungkir balikkan negerinya itu semua itu lewat, tapi mereka itu tidak juga bisa mengambil pelajaran. Afalam yasiruna fil ardi, apakah mereka belum mengadakan perjalanan di muka bumi? Ini ada yang mengatakan belum, ada yang mengatakan tidak. Mereka mengadakan perjalanan di muka, fayang dulu kemudian mereka melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibatnya orang-orang sebelum mereka yang tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah di antara mereka ini. Ya, min qablihim kan sebelum mereka, ya, qablihim ya. Kanu adalah mereka ini, kata Allah Ta'ala, ya, kanu aksaru minhum, mereka lebih banyak harta kekayaan dari orang-orang musyrik Mekah itu, wa asadu kekuatan dan lebih kuat, ya, namun dibinasakan oleh Allah Ta'ala, wa asaron fil ardi, dan peninggalannya, bekas-bekasnya yang diambil itu masih lebih kelihatan, nampak ini, ya. Fama agna, maka tidak akan berguna sedikit anhum atas mereka, makanu yaksibun, apa yang diusahakan tidak ada gunanya. Kalau sudah dibinasakan, hancur nggak ada gunanya. Harta kita yang banyak ini begitu ada tsunami, terak tsunami hilang sudah. Ya, kalau hartanya yang hilang itu masih mending. Kita manusia juga hilang sama-sama, belum bisa menikmati yang seperti itu. Tapi kenapa peringatan ini tidak menjadi pelajaran buat kita? Di Aceh ada tsunami. Kita yang tidak kena tsunami, ya mbok mikir Allah Ta'ala itu kuasanya begitu. Itu masih di dunia yang ditunjukkan. Bagaimana kalau di akhirat pasti lebih dahsyat lagi kekuasaannya. Nah, tatkala Rasul datang, falama ja'atuhum rusuluhum. Nah, tatkala datang kepada mereka Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka ini, bil bayinati membawa mukjizat itu, farihu, ya, mereka itu malah mengejek mentertawakan Rasul-Rasul itu. Karena mereka merasa mempunyai ilmu yang lebih baik daripada ilmu Rasul ini. Ya, diajak beriman kepada hari akhir, diajak ini, mereka tidak mau, ya, tidak mau. Ini maka wahaqobihim maka nubiyastajiun, maka meliputi mereka, mengepung mereka azab-azab atau siksa yang mereka dulu pada saat di dunia itu mereka perolok-olokkan. Tatkala Rasul menerangkan siksa ada siksa ini diperolok-olokkan saja. Tidak mau percaya, tambah memperolokkan. Bahkan dibuat bahan ejekan, ditulis di media massa dengan penghinaan seolah-olah dia itu pendapatnya benar dan itu diikuti. Ingat, hati-hati kalau kita memposting sesuatu. Itu ada yang ingin mengikuti, ada yang tidak mau mengikuti. Ya, kalau itu buruk jangan, nggak usah diposting. Cara menipu di bank begini, cara mengambil uangnya, cara membuka situs supaya kita bisa mengambil uangnya. Ya, seperti ini nggak usah diceritakan seperti itu. Nanti kalau dicontoh,
ya kita itu menanggung dosa kita sendiri, dan dosa yang dikerjakan oleh orang-orang itu kita tanggung dosanya di samping dosa orang itu sendiri. Jadi kita berlipat ganda dosa kita. Terus enggak dapat uangnya tapi dapat dosanya. Hati-hati seperti itu. Jadi tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa ajaran-ajaran dengan bukti mukjizat yang sudah nyata, mereka menolak karena mereka merasa bangga dengan ilmu yang ada pada diri mereka, dan mereka meremehkan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Maka wahaqabihim, maka nubi yastajiun, maka azab itu akan mengepung mereka karena mereka telah memperolok-olokkan ajaran yang dibawa oleh Rasul itu. Kemudian ayat yang ke-84. 84. Falamma ra'au ba'suna, tatkala mereka itu melihat azab kami, ya datang hari kiamat, itu mulai datang, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya itu. Apabila bukti bergunjing dengan atau berguncang dengan, ya, guncangan-guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qala insanu, malah manusia berkata, ini ada apa kok sampai seperti ini? Kok bumi seperti itu? Yaumaidin tu hadis akbaroha, di saat itu bumi mengabarkan beritanya, ya. Di anna rabbaka aukhalaha, karena Tuhannya telah memerintahkan kepada bumi supaya mengeluarkan isi beban beratnya. Yang ini seperti itu. Falamma ra'au ba'suna, qalu, mereka mengatakan amanna billahi wahdah, ya. Ya, kalau sudah datang itu mereka mengatakan aku beriman hanya kepada Allah saja. Wa kafarna, dan aku ingkari bima kunna bi musyrikin, apa yang kami persekutukan dulu terhadap berhala, terhadap patung, menyembah Yesus, tidak. Semua diingkari, hanya menyembah Allah saja. Ternyata yang mempunyai kekuasaan hanya Allah. Maka itu orang-orang beriman itu waladina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi apa gunanya kalau mereka menyesal di saat penyesalan tidak ada manfaatnya, ya. Di dalam surat nomor 6, monggo Pak Tomo dibaca ayatnya, ayat 158, ya, monggo. Pak Tomo ada? Ayat berapa, Ustaz? Ayat 158. 158. Bismillah. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Maka pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi bagi iman seseorang, bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ya, jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu hal yang duruna tidak ada yang mereka tunggu. Ila ayatiyahum, kecuali akan datang kepada mereka malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawanya, atau malaikat yang akan menunjukkan, ya. Jadi disebutkan sini Rabbuka au yati ba'du ayati rabbuk, atau datang sebagian tanda-tanda Tuhan, maksudnya tanda-tanda hari kiamat, ya. Maka tatkala sudah datang tanda-tanda hari kiamat itu, maka tidak lagi orang beriman itu mengakuinya, tidak diakui imannya, ya. Yang dulu jadi orang kafir, kalau sudah ada matahari terbit dari sebelah barat itu misalnya, ya, kemudian itu sudah tanda hari kiamat, maka dia mengatakan beriman mau beramal sudah tidak laku lagi. Dan orang-orang yang beriman yang belum beramal soleh, kemudian pada saat datang tanda-tanda hari kiamat itu juga amal itu juga tidak berguna. Kalau sekarang sedekah masih kita diberi pahala yang berlipat ganda, diselamatkan ini dan itu. Tapi begitu tanda-tanda hari kiamat sudah datang, tanda yang besar itu seperti disebutkan dalam surat nomor 6 ayat 158 itu, maka seluruh amal itu sudah tidak ada lagi, bukunya sudah ditutup. Iman itu tidak ada tambahan yang beriman, amal-amal soleh itu sudah tidak ada. Jadi orang sedekah sudah iman, nolong orang lain, apapun sudah tidak ada catatannya. Maka gunakanlah kesempatan itu sekarang itu untuk beramal sebaik-baiknya.
Karena kalau sudah tanda-tanda hari kiamat itu datang, nah khususnya kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat sampai tengah-tengah kembali lagi sebelah barat, besok lagi terbit dari sebelah timur seperti biasanya, saat itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi tobat diterima, amal diterima, sudah tidak, karena bukunya sudah ditutup. Kita perhatikan di dalam surat yang kita baca ini, ya. Yang kita baca ini ayat yang ke-84 itu, maka ketika mereka melihat azab kami, ya, mereka berkata kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami mengingkari, ya, kami ingkar kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, selain dia mengatakan seperti itu, ya. Maka kata Allah Ta'ala ayat yang 85, falam yaku maka tidaklah dapat, ya, berguna yang memberi manfaat mereka imanuhum iman mereka. Jadi kalau sudah seperti datangnya siksa itu, ya, iman mau mengaku iman tidak ada manfaatnya. Lama ra'awul baksuna, tatkala mereka melihat siksa kami, ya. Sunatullahi lati qad khalat min ibadihi, itu sudah sunnah pada hamba-hambaku. Kalau sudah datangnya siksa-siksa sudah dinampakkan, ruhnya sudah dicabut atau sudah masuk alam barzah, semua sudah tidak ada lagi ibadat-ibadat. Jadi manusia ini, Pak, hanya diperintahkan oleh Allah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Kalau itu sudah dikerjakan, ya, saya kira tinggal saja kita menunggu bagaimana hasilnya nanti. Kalau kita sudah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, kita tidak bisa menuntut apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah sendiri yang akan memenuhi janjinya. Orang yang beriman, beramal soleh maka akan diselamatkan. Orang yang berbuat maksiat, ya, kemudian durhaka kepada Allah, mereka juga akan mendapat balasan. Sama dua-duanya. Maka dari itu, wa khosira hunalika, dan disitulah mereka merasakan rugi yang sehebat-hebatnya, penyesalan sehebat-hebatnya, ya, al kafirin, atau terhadap orang-orang yang kafir. Jadi orang yang tatkala masih mempunyai kesempatan tidak mau beriman, maka pada saat dia sudah datangnya siksa, kiamat sudah ada tanda-tandanya, apalagi sudah terjadi guncangan demi guncangan, maka tidak ada lagi diterima, seluruh tobat sudah ditutup. Jadi seperti ayat yang 158 surat 66 tersebut juga menjelaskan orang yang tidak beriman itu yang ditunggu adalah datangnya malaikat yang mencabut mereka, atau datangnya malaikat yang akan menimpakan azab kepada mereka, ya, atau datangnya tanda-tanda hari kiamat. Nah, mereka sementara menunggu itu nggak ada gunanya iman kalau yang ditunggu itu sudah datang, ya. Baiklah, ya, sementara dari situ kita lanjut kepada di buku Fikih Sunnah, ya. Shahih Fikih Sunnah jilid 1 halaman 540. Ini Pak Istiqomah kalau tidak baca, perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat sampai jam 6, ya Pak, ya, jam 6. Di tempat saya beda, Ustaz. Kalau untuk itu halamannya. Enggak apa-apa, pokoknya perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat, ya, lihat daftar isinya itu. Perkara-perkara yang diwajibkan di boleh, dalam sholat. Ya. Perkara-perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Yang pertama, perbuatan yang boleh dilakukan di dalam sholat itu, Pak. Monggo. Iya. Halamannya 450, Ustaz. Tapi judulnya perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, Ustaz, tulisannya. 50, tak lihatkan 50. Ini yang 50. Betul. 550 ya, Pak? 450 beberapa perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Ini tadi perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat itu 540, Pak. Oh, di sini tempat saya itu tidak sampai 500, Ustaz. 505 terakhir. Enggak sama. Coba dilihat daftar isinya, perkara-perkara yang boleh. Oh, Pak Tomo ada? Pak Tomo ada, Pak Tomo? Bapak Sutomo? Oh, enggak ada. Ya, Bu Dwi enggak punya.
Oh, ada Ustaz. 479 Ustaz. Oh iya. Beberapa perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Ya, mesti 400 berapa? 79. Oh iya, jadi agak ringkas. Monggo dibaca Bu, Pak. Ya. Pertama. Pertama, perbuatan yang dibolehkan, perbuatan yang boleh dilakukan dalam sholat. Satu, menggendong anak kecil ketika sholat. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Apabila sujud, beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri, beliau kembali menggendongnya. Ya, jadi kita umpamanya sholat, apakah kita jadi makmum atau jadi imam, ini sambil menggendong anaknya, ya. Kemudian kalau mau sujud ditaruh dulu, kemudian sujud, ya. Kemudian kalau mau berdiri lagi diangkat lagi, digendong lagi, baca itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat seperti itu. Jadi bergerak lebih dari 3 kali, tentunya kalau anaknya rodok melayu-melayu ya ini. Tapi itu kan tidak umum. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu meskipun itu boleh, misalnya ya, kalau kita mau mencontohi, misalnya kalau butuhnya gampang ya, enggak apa-apa. Kalau butuhnya nanti dibawa ke masjid, kemudian tambah lari-lari, digendong, tambah diturunkan lari-lari, tambah jadi fitnah. Jadi sebaiknya kalau kita mau menjalankan sunnah, itu lihat keadaan. Apakah jujur tidak memperkeruh ya, memperkeruh keadaan yang akhirnya apa? Akhirnya orang itu tidak bisa mengerjakannya. Jadi seperti gendong anak itu memang boleh. Tapi apakah bisa kita praktekkan di sini atau tidak? Itu kita lihat situasi. Kalau orang-orang sama mengerti, sama paham, ya ini diperbolehkan atau diterangkan dulu. Ya setelah diterangkan, nanti imamnya mencoba mempraktekkan misalnya. Ya, apakah seperti itu? Hanya kalau kita masih ragu-ragu, ya lebih baik jangan dipraktekkan dulu. Karena gendong anak mungkin anaknya tatkala tinggal sujud berangkang jauh gitu. Kemudian apalagi di sana ada memegang kabel yang ada setrumnya lah, ya nanti tambah kacau nih jamaahnya. Tapi ini yang jelas bahwa ini sunnah, ini boleh dikerjakan dan tidak membatalkan sholat. Yang kedua, berjalan sedikit menurut keperluan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW sholat di rumah dan pintu terkunci. Lalu aku datang meminta agar pintu dibuka. Maka beliau berjalan dan membuka pintu tersebut, lalu kembali ke tempat sholatnya. Saat itu, pintu berada di arah kiblat. Maksudnya hadis itu menerangkan bahwa nggak apa-apa bergerak. Jadi umpama kita sholat berjamaah, di depan kita ada shop yang masih kosong, kita berjalan aja. Ya, lewat, melangkah, 1 langkah atau 2 langkah, nggak apa-apa ke depan mengisi shop yang kosong tersebut. Yang lain juga begitu. Jadi bergerak nggak apa-apa. Termasuk pada saat itu ceritanya Siti Aisyah ini, mau masuk rumah Rasulullah sedang sholat duha tentunya, atau sholat sunnah di rumah ini, kemudian diketuk pintunya karena pintunya dikunci, maka Rasulullah pergi ke arah pintu, kemudian membuka pintu, dan itu tidak membatalkan sholat, padahal itu mestinya lebih dari 3 gerakan, tapi kalau menurut madzhab Syafi'i, kalau lebih dari 3 gerakan, itu membatalkan sholat, ya tentunya gerakan yang tidak ada manfaatnya, kalau itu ada manfaatnya, yaitu tidak ada masalah. Terus yang penting juga di sini karena disebutkan saat itu pintu berada di arah kiblat. Tatkala kita berjalan menuju ke pintu, itu tidak membelakangi kiblat. Kalau ketepatan misalnya pintu yang akan kita buka itu di belakang kita, ya mundur, ya kita mundur, kemudian bergeser, kemudian kita buka, jangan sampai kita berpaling dari menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu termasuk syaratnya, ya. Kalau kita tidak menghadap kiblat, ya nggak sah sholatnya. Begitu kita berpaling dari menghadap kiblat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi tetap aja kita menghadap kepada kiblat. Terus, Pak. Yang ketiga, bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari satu yang membahayakan. Diriwayatkan dari Al-Arzaq bin Khais, ia berkata,
kami pernah ke Ahwazi memerangi orang-orang Haruri atau Khawarij. Ketika aku berada di pinggir sungai, ternyata ada orang yang sedang sholat, yakni Abu Barzah al-Aslami. Dan tali kekang unta berada di tangannya. Lalu untanya meronta-ronta dan ia mengikuti gerakan unta tersebut. Ia mengatakan, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam 7 atau 8 kali pertempuran dan aku menyaksikan kemudahan yang diberikannya. Sesungguhnya, aku lebih suka kembali bersama untaku daripada aku biarkan untaku kembali sendiri ke kandangnya sehingga memberatkan diriku. Faedahnya, sebentar Pak. Ya ini kan dijelaskan dulu supaya kita mengerti maksudnya tidak keliru ini ya. Bergerak untuk menyelamatkan anak kecil. Jadi misalnya anak kecil mau berjalan kok dia ada membahayakan, ada got di depannya atau mungkin ada sepeda banyak gitu. Ya, kemudian tiba-tiba kok ada anak, ya maka kita sholat kita ambil juga anak itu kita selamatkan itu tidak masalah. Nah ini contohnya adalah salah satu sahabat itu sholat. Nah, kalau melihat ada sholat itu kekang untanya, talinya, tamparnya itu dipegang tatkala dia sholat. Nah tiba-tiba untanya itu meronta berjalan. Ya, dia itu tidak membatalkan sholatnya tapi mengikuti jalannya unta. Terus sambil terus salam, ya, sambil terus sholat terus sampai ini. Soalnya apa? Nanti kalau itu dilepaskan dia akhirnya apa? Mungkin untanya hilang atau dia tidak bisa pulang dengan mengendari unta itu. Dan itu diperbolehkan ternyata di dalam agama itu ya, tidak membatalkan sholat. Hanya ini kan aneh sekali kalau seperti itu. Tapi seperti itulah kondisinya. Nah, dalam sholat ini tidak terlalu seperti patung begitu yang tidak boleh apa-apa. Yang diperlukan gerakan boleh. Faedah maka sekarang. Faedah termasuk dalam kategori ini jika Anda sedang sholat, lalu telepon berdering, maka boleh mengangkat gagang teleponnya agar si penelpon tahu kalau Anda sedang sholat. Ya. Jadi misalnya diangkat, ring-ring, diangkat HP gitu ya. Allahu Akbar gitu saja ya. Ya berarti ya kita tahu pada dia dengan sholat atau kemudian dimatikan. Ya setelah bilang itu dia tahu bahwa yang ditelepon masih sedang sholat. Ya seperti itu diperbolehkan. Atau mungkin kalau di masjid ada apa namanya mic itu yang di mimbar tuh ring keras sekali mengganggu, maka dimatikan, diperbolehkan. Jadi tidak membatalkan sholat. Yang keempat, Pak. Keempat, menghadang orang yang melintas ketika sholat. Telah disinggung hadis Abu Sa'id yang menyebutkan agar menghadang orang yang melintas di depan seorang yang sedang sholat. Ya, ini kalau yang sholat memasang sutroh. Jadi kalau sudah dipasang sutroh di depannya sholatnya itu, tiba-tiba ada orang yang mau lewat, ini dihadang, ya, dihadang tidak boleh lewat. Kemudian kalau dia agak memaksa didorong, ya, didorong ke sana, tidak boleh lewat. Tapi kalau sudah dia ngotot ya sudah, ya nanti karena kadang orang-orang itu mungkin keperluannya sangat penting sekali atau mungkin nggak ngerti, karena nggak ngerti ya sudah, karena berhadapan dengan nggak ngerti itu serahkan saja kepada Allah, ya ini. Tapi itu diperbolehkan kita menghalangi, ya supaya orang itu tidak sampai melewati tempat kita sujud, ya tidak lewat sujud karena bisa membatalkan sholat atau ada yang mengatakan mengurangi atau menghilangkan pahala sholat itu. Kalau orang itu tahu dosanya atau dampak buruk yang diakibatkan melewati depannya orang yang sholat itu, maka dia akan sanggup menunggu 40 hari, 40 tahun atau 40 bulan, tidak dijelaskan dalam hadis itu. Maka diperbolehkan menghalangi. Yang kelima, maka Pak. Kelima, membunuh ular, kalajengking, dan apa saja yang dapat membahayakan orang yang sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan yang berwarna hitam ketika sholat, kalajengking dan ular. Ya, jadi kalau kita ada sholat, tiba-tiba ada kalajengking geramah-geramah gitu, boleh kita misalnya apa ya, kita injak atau kita apa, kita bunuh atau kita cutik, kita pakai
pakai tongkat itu dicutik keluar itu biar diperbolehkan, atau mungkin ular ya itu dihalangi supaya tidak mengganggu kita, itu tidak masalah. Jadi itu gerakannya tentu lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali itu batal ya berarti tidak boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut itu adalah gerakan yang tidak ada gunanya. Tapi kalau kita suatu saat ada orang, kita sedang sholat, ada orang kok mencuri HP, ya sebelahnya HP untuk saudara teman kita curi, maka langsung ditangkap orang itu, tempeleng ya. Setelah itu kemudian lanjutkan lagi sholat, sudah apa-apa langsung, ya sholatnya juga sah karena diperlukan, ya, dan HP-nya sudah diselamatkan, orangnya sudah pergi. Itu. Jadi diperbolehkan perbuatan seperti itu tidak membatalkan sholat. Nomor 6. Keenam, mencubit orang yang tidur karena suatu kebutuhan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku meluruskan kakiku di sebelah kiblat Nabi SAW saat beliau sedang sholat. Jika hendak sujud, beliau mencubitku. Jika beliau bangkit berdiri, aku kembali meluruskan kakiku. Iya, mencubit orang yang tidur itu bukan berarti tidur kamar sebelah kita pergi ke sana dicubit, itu bukan ya. Yang situ satu kamar, Rasulullah dan Siti Aisyah itu kamarnya cuma satu, yang untuk salat dan untuk tidur yaitu ya. Kemudian di saat Rasulullah sholat malam, Siti Aisyah itu masih tidur. Kemudian pada saat Rasulullah mau sujud, karena tempat sujud itu ada kakinya Siti Aisyah, maka dicubit atau dipegang begitu. Ya, supaya dia mentarik, begitu dipegang atau dicubit sedikit itu ditarik, dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi berarti bahwa laki-laki menyentuh perempuan itu juga tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Ya, nah ini jangan sampai salah. Ini Rasulullah yang cerita Siti Aisyah nih. Tentunya kalau dipegang kakinya, itu Rasulullah kalau memegang itu ya di kakinya ya kulit kaki, ya tidak bisa kita tafsirkan dengan penafsiran yang lain. Ya, itu berarti tidak batal. Kalau kita biasanya kalau mazhab Syafi'i itu laki-laki perempuan termasuk istri menyentuh suami batal, ya. Akhirnya ya nggak jadi sholat, ya. Jadi tidak batal sebenarnya. Ini dari keterangan yang sahih. Tuh, bagaimana di surat Al-Waqiah yang mengatakan la masu ila mutahharun itu ya, atau mungkin di surat An-Nisa ayat 43 itu alamastu menisa, atau menyentuh wanita. Menyentuh yang disebut itu adalah bersenggama. Karena Siti Maryam tatkala diberi kabar oleh Jibril bahwa dia akan mempunyai anak, maka dia mengatakan, bagaimana aku bisa punya anak? Aku belum pernah disentuh laki-laki. Yang maksudnya belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nah, sentuh maksudnya itu bukan menyentuh biasa, tapi sentuh yang dimaksud adalah bersenggama. Lanjut. Yang ketujuh, menanggalkan sepatu ketika sedang sholat untuk suatu kebutuhan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menanggalkan sepatunya dan meletakkannya di sebelah kiri. Melihat itu, para sahabat ikut menanggalkan sepatu mereka. Ini terjadi kalau masjidnya itu masjid yang dulu zaman Nabi itu masjidnya tanah ya. Sekarang tidak ada orang sepatuan masuk masjid, itu tidak ada ya. Karena pada saat itu mungkin sepatunya ada kotorannya, ada najisnya, maka ditanggalkan karena diberitahu oleh Jibril bahwa sepatunya ada kotornya, maka ditanggalkan sepatunya. Tiba-tiba sahabat ikut mengikuti semua. Ya, kenapa kamu tanggalkan sepatumu semua ini? Setelah selesai sholat, maka para sahabat menjawab, aku melihat engkau menanggalkan sepatunya ya Rasulullah. Saya juga tanggalkan. Oh, maksud saya ini, saya baru dikasih tahu bahwa di bawah sepatu saya itu ada najisnya, maka saya lepaskan gitu. Maka terjadilah hukum bahwa di tengah sholat itu boleh melepaskan sepatu atau mungkin kaos kaki yang ingat bahwa kaos kaki ini yang dipakai ini ibu-ibu itu najis barangkali, itu boleh dilepaskan. Mungkin baju yang dipakai, bajunya najis tapi di dalamnya kan pakai pakaian dalam yang masih menutup aurat, bajunya boleh dilepas, dan melepaskan itu tidak membatalkan
wudu. Ya, satu lagi, Pak. Yang ke-8, meludah di kain atau di sapu tangan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Karenanya, janganlah ia meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki sebelah kiri. Jika ia tersedak, artinya tersedak membuang ludah atau dahak secara spontan, maka hendaklah ia meludah ke pakaiannya sendiri ini. Lalu beliau melipat pakaiannya dan menggosok-gosokkannya. Iya, jadi kita nggak boleh meludah ke depan atau sebelah kanan, karena sebelah depan itu Allah ya sedang menghadap kepada kita, sedang sebelah kanan itu adalah malaikat ya. Kemudian sebelah kiri atau di bawah kaki itu yang diperbolehkan seperti itu. Jadi meludah boleh. Jadi kalau biasa orang pakai serban gitu ya, maka kalau mau apa dahak atau apa ya itu atau ingus gitu kemudian boleh dihapus dengan serbannya ini ya, enggak apa-apa. Dan ingus itu tidak najis, tidak najis. Baiklah, sampai segini untuk yang masalah sholat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya sedikit demi sedikit nanti tentang sholat itu tercover semuanya. Ya, mudah-mudahan meskipun tidak terlalu banyak ya, tapi mencakup seluruhnya. Maka sekarang kita lanjutkan dengan fikih sunnah Sayyid Sabiq ya. Ya, fikih sunnah Sayyid Sabiq tentang yang terakhir adalah apa? Mengqadha sholat witir, coba. Iya. Yang terakhir itu bab ke-7, yang belum itu ke-8. Doa sehabis witir. Oh iya. Ya, doa. Monggo Pak Tomo. Halaman 46, halaman 46 kalau di buku sih. Ya, Ustaz. Monggo Pak Tomo, halaman 46. Yang ke-8, doa sehabis witir. Seseorang yang telah selesai bersalat witir disunahkan mengucapkan doa, yakni Subhanal Malikil Kudus 3 kali. Dan kali ketiga dikeraskan benar suaranya. Lalu diteruskan dengan ucapan Rabbil Malaikat Waruh. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dari hadis Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah SAW itu di dalam witir membaca Sabbisma Rabbikal A'la, lalu Qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian Qul huwallahu ahad. Setelah bersalam, beliau mengucapkan yang artinya ya, artinya Maha Allah dan Maha merajai serta Maha luhur sebanyak 3 kali dengan memanjangkan suaranya dalam yang ketiga kalinya serta mengeraskan suaranya. Demikian menurut lafaz An-Nasai. Daruqutni meriwayatkan bahwa Nabi SAW menambah doa tersebut, Tuhan dari sekalian malaikat dan ruh. Ya, jadi kalau sholat witir yang 3 kali, 3 rakaat itu, ya sebaiknya di rakaat pertama kita membaca Sabihis, ya sebaiknya, tapi tidak harus gitu. Selain Sabihis juga boleh dibaca Sabihisma. Rakaat yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Itu saja. Tidak usah ditambah dengan dua surat yang terakhir itu Al-Mu'awwidain, itu tidak usah. Ya, yang sahih adalah hanya sampai di situ saja. Sedangkan tambahan itu diterangkan dalam hadis lain adalah tidak sahih sanadnya. Kemudian kalau setelah selesai ya kita membaca doa ya Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus ya. Sama yang ketiga ini Rabbul Malaikati Waruh ya. Kemudian ditambah lafaz yang seperti ini oleh perawi yang lain. Kemudian seterusnya monggo Pak. Seterusnya hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan dan Ali bahwa Nabi SAW di dalam witirnya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika biridhaka min suhubdika
wa a'udzu biwa'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama atnanta ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung pula dengan kesejahteraan-Mu dari siksa-Mu, serta aku berlindung kepadamu daripadamu. Ya, tidak dapat aku menentukan puji-pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana isi pujian-pujian yang kuberikan pada dirimu sendiri. Iya, jadi itu memuji Allah yang sangat pujiannya ada komplit ini ya. Jadi Allahumma inni a'udzu biridhoka, aku berlindung dengan ridhomu, min sukhtika, dari kemurkaanmu, wa a'udzubika min mu'afatika, dan seterusnya. Ini doa yang dibaca setelah sholat witir di malam hari. Kalau kita sholat witir di malam hari sebagai penutup sholat malam. Kalau witirnya di waktu sore bagaimana? Ya boleh sajalah kita baca. Dari misalnya kalau kita setelah sholat isya 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, ya kita baca ya Subhanallah malikil qudus, Subhanallah malikil qudus, Subhanallah malikil rabbul malaikati waruh, itu ya bisa. Kemudian biasanya ditambah lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya seperti itu karena Rasulullah pernah mengajari kepada Siti Aisyah supaya mohon maaf mampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian doanya yang seperti disebutkan ini. Yang berikutnya, monggo Pak. Tiada dua kali witir dalam semalam. Yeah. Seseorang yang telah bersolat witir lalu ingin sholat sunnah lagi, itu boleh saja. Tetapi jangan mengulangi lagi sholat witir untuk kedua kalinya. Iya. Terus? Hal ini berdasarkan riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi yang menganggapnya hasan. Dan Ali katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada 2 kali witir dalam semalam. Ya, jadi setelah witir itu boleh sholat lagi. Hanya saja witirnya lagi tidak boleh sholat. Jadi kalau kita sudah sholat sore, malamnya lagi sholat malam, kita lanjutkan 2 rakaat salam, tapi tidak usah witir. Ya. Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Yaqul dia bersabda, la witroni, tidak ada 2 witir, bilaili di dalam satu malam, bilailatin dalam satu malam tidak ada 2 witir. Artinya jangan mengerjakan witir 2. Kalau sudah dilarang itu, ya, oh baik loh witir 2, ya jangan. Kemudian ada lagi berpendapat gini, kalau kita sudah witir sore, ya, jadi biasanya kalau itu bulan Ramadan, ya sudah witir mengikuti sholat tarawih, ya kemudian malam hari bangun malam untuk sholat malam, karena ya biasa sholat malam kok gak enak kalau nggak sholat malam lagi, maka katanya dia mengatakan maka kita batalkan witir yang tadi dengan sholat 1 rakaat saja untuk batalkan witir, kemudian kita lagi sholat, kemudian ditutup witir. Ya. Ini tentang pendapat ini tentunya tidak benar. Ya banyak lagi di buku Sahih Sunnah itu dibahas itu. Berarti witirnya ada 3 kali. Witir yang tadi habis sisa tadi 3 kali. Kemudian witir yang 1 rakaat katanya untuk membatalkan witir itu. Kemudian witir lagi yang terakhir, tambah dilarang. Ya. Dan ingat bahwa sholat itu kalau sudah sah tidak bisa dibatalkan. Ya. Tidak dibatalkan, sudah sah ya sudah. Ya. Kita tidak lagi mengerjakan. Jadi misalnya sudah sholat zuhur berjamaah. Ya. Kita sudah sah. Kecuali kalau kita menolong orang lain yang tidak mendapat jamaah, kemudian kita tolong dengan kita berjamaah dengan mereka, itu diperbolehkan oleh Nabi. Tapi kalau tidak ada sebab masalahnya, kita sholat lagi mumpung masih sehat, ya tidak bisa, ya tidak sah sholatnya. Lanjut Pak. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW mengucapkan salam sampai kita dapat mendengarnya. Lalu bersolat 2 rakaat lagi sehabis bersalam tadi sambil duduk. Iya, maksud setelah sholat witir itu, loh Rasulullah kok sholat lagi? Nah, katanya sholat witir itu penutup sholat malam, maka Rasulullah sholat lagi. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat witir itu masih boleh sholat lagi, terserah. Loh, apakah harus duduk seperti Nabi? Tidak, ya tapi ketepatan di sholat duduk. Tapi kita boleh juga sholat tidak sambil duduk. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain yang tidak disebutkan di sini adalah
Salatul laili masna, salat malam itu 2 rakaat, ini tidak disebutkan sambil duduk. Maka yang dilihat oleh Siti Aisyah sambil duduk itu bukanlah suatu ketentuan harus sambil duduk. Terus Pak. Juga dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW pernah melakukan lagi 2 rakaat sehabis witir sambil duduk. Riwayat Ahmad. Jadi dari 2 istrinya yang seperti itu. Tapi ini tidak pernah, karena Rasulullah tidak pernah mengatakan sholat itu nanti setelah witir harus sambil duduk. Tidak ada. Ya, karena tidak ada seperti itu, ada kelapangan. Kita diperbolehkan sholat bagi mereka yang masih sehat, yang masih kuat ngadepnya, ya sholat sambil berdiri lebih baik, karena sholat sambil duduk itu separuh sholat, pahalanya separuh. Kalau mereka bisa berdiri dan sempurna, bisa kemudian sholat sambil duduk, itu pahalanya separuh. Terus Pak. 10. Mengqadha witir. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat witir itu juga dapat diqadha berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Al-Hakim, yang dianggapnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seseorang di antara kamu terlambat bangun pagi dan belum berwitir, maka hendaklah berwitir. Ini bagi mereka yang biasa witir. Tapi nggak pernah witir, ya nggak usah kita mengqadha witir. Jadi ini namanya kalau tidak mereka itu terbangun, wah belum witir, maka mereka disilakan witir. Ya, ida asbaha, kalau kesubuhan, ya ahadukum seorang dari kalian, walam yutir, ya, dan mereka belum witir, fal yutir, ndaklah ya witir. Jadi boleh diwitir dikerjakan setelah sholat subuh. Bahkan sebagian ulama boleh setelah matahari terbit, boleh untuk mengqadha witir. Lanjut Pak. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa tertidur dari witirnya, maksudnya belum melakukan witir atau terlupa, maka hendaklah melakukan witir itu apabila ingat. Ya, menurut riwayat Ahmad dan Tobrani dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW terbangun pagi sudah waktu subuh lalu berwitir. Para ulama berselisih pendapat, berselisih paham dalam soal waktu bolehnya mengqadha witir itu. Ulama-ulama golongan Hanafi berpendapat bahwa witir itu boleh diqadha dalam segala waktu selain waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat. Dan ulama Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengqadha witir dalam segala waktu, baik malam atau siang. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengqadha witir hanya terbatas sehabis fajar saja, selagi belum menunaikan sholat subuh. Nah, inilah pendapat. Nah, pendapat boleh kita ikuti apa? Karena Nabi kita nggak menetapkan hanya barang siapa, ya, atau apabila salah seorang di antaramu terlambat bangun pagi dan belum witir, maka hendaklah witir. Lah, hendaklah witir itu loh, ya, yang menjadi problem mereka berbeda pendapat, dan tidak ada yang mengatakan seluruh ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, ya, kemudian Ahmad itu tidak ada yang mengklaim saya yang paling benar, ya. Menurut ijtihadnya, witir itu boleh kapan saja, asalkan waktunya tidak terlarang. Di waktu terlarang jangan. Yang Imam Syafi'i boleh semualah, ya, namanya Nabi tidak membatasi. Yang satu karena yang dikerjakan setelah sebelum subuh itu baru boleh witir. Kalau setelah itu nggak ada, ya ini namanya pendapat. Ya saya kira ini terserah kita. Yang jelas Nabi tidak pernah membatasi tentang kapan waktu dikerjakan witir itu. Terus Pak. Kunut dalam sholat 5 waktu. Ya. Disyariatkan membaca kunut dengan suara keras dalam sholat 5 waktu ketika ada bencana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, Rasulullah SAW telah berkunut sebulan berturut-turut dalam sholat-sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yaitu dalam rakaat yang terakhir ketika i'tidal sehabis mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Di situ beliau berdoa untuk kebinasaan Bani Sulaim, Ro'al, Ga'wan,
dan Usayyah. Sedangkan makmum yang di belakangnya hanya mengaminkan doa itu. Ya, jadi kunut ini dipermasalahkan juga oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena setelah turun surah ayat 128 surat Al-Imran, surat nomor 3 itu, Rasulullah sudah tidak lagi, karena sudah ditegur oleh Allah, tidak boleh kunut untuk mendoakan kehancuran orang itu. Ya, coba Pak Tomo dibacakan sebentar surat Al-Imran ayat 128. 100 berapa, Ustaz? 128. 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dolim. Ya, jadi ada footnote-nya itu, Pak. Keterangannya yaitu menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat ini, karena Nabi SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka-pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian yang lainnya. Iya, baru karena Rasul itu, maka sebagai Rasul tentunya tidak boleh gitu. Maka laisa laka minal amri, bukan urusanmu sedikit pun. Au yatuba alaihim, apakah Allah mau menerima tobatnya kalau mereka bertobat? Atau yu'adzibahum, akan menyiksa mereka, fa'inahum dzalimun, mereka orang sudah zalim itu gara-gara sahabat Nabi dibunuh ya sama orang yang minta kepada Nabi untuk mengajari Al-Quran. Dikirimkanlah 60 orang hafid Quran untuk mengajari mereka di satu tempat itu. Tiba-tiba orang musyrik itu membuat budaya, akhirnya 60 orang sahabat itu dibunuh ya. Kemudian Nabi sedih ya, orang seperti itu kok ya ada orang baik itu dibunuh seperti itu, didoakan sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan baru turun ayat 128 surat Al-Imran, maka akhirnya kunut itu dihentikan. Nah, ulama berbeda karena Rasulullah pernah mengerjakan, bagaimanapun juga tetap menjadi sunnah. Ya, yang lain enggak, karena Rasulullah sejak itu tidak boleh lagi membaca kunut nazilah itu enggak boleh. Maka sejak itu tidak ada lagi kunut nazilah ya untuk kaum muslimin, untuk mendoakan yang lain. Jadi yang satu masih berpegang kepada sunnah karena Nabi itu pernah mengerjakan, itu pun artinya hukumnya masih sunnah. Yang satu karena Nabi tidak mengerjakan, maka juga dihukumi tidak sunnah. Sama dengan sholat jenazah, sholat gaib. Sholat gaib itu bagi mayat yang sudah disolati, nggak ada sholat gaib sebenarnya. Kalau dalam bukunya tuntunannya Albani dalam mengurus jenazah itu, orang yang sudah disolati dengan sholat tidak gaib, sholat jahar, sholat nyata, ya, itu tidak usah disolati gaib, meskipun kita bisa ketemu. Yang disolati gaib itu adalah orang-orang yang belum disolati, kemudian ditanam atau dikuburkan, atau orang-orang yang jenazahnya hilang, ya, tidak diketemukan, maka disolati gaib hanya itu. Nah, seperti Raja Nasasi tatkala meninggal, Rasulullah diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk sholat gaib bersama-sama dengan para sahabat, karena Raja Najasyi itu sudah jadi muslim, tapi mereka berada di antara orang-orang Nasrani yang tidak mungkin mereka itu merawatnya sesuai dengan cara orang muslim, yaitu disolati, dimandikan, dan dikafani, tidak mungkin ya. Oleh karena itu Rasulullah diperintahkan untuk sholat gaib untuk Raja Najasyi. Karena itu juga pernah dikerjakan oleh Nabi, maka tetap aja bahwa sholat gaib itu masih ada. Jadi kalau ada orang teman-teman kita ya mengerjakan sholat gaib, ya monggo saja. Kalau saya pribadi, kalau sudah disolatkan ya saya tidak mau ikut menyolatkan, karena percuma saja. Karena itu sudah tidak pernah ada sahabat Nabi meninggal di satu tempat, sahabat Nabi ya yang lain mensolatkan. Misalnya sahabat yang meninggal di Madinah, benar yang sahabat yang berada di Mekah mensolati gaib, tidak ada. Padahal mereka itu lebih tahu agama daripada kita. Gitu. Terus Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa
Nabi SAW apabila hendak berdoa untuk keselamatan atau untuk kebinasaan suatu golongan, maka beliau berkunut sesudah selesai rukuk. Ya. Dijelaskan pula bahwa Nabi SAW sesudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, beliau berdoa, Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salman bin Hisam, Ayyas bin Abu Rabi'ah, serta seluruh kaum muslimin, mukminin yang lemah. Ya Allah, keraskanlah tekananmu atas golongan kaum Mudor. Jadikanlah tahun-tahun mereka itu sebagaimana tahun Nabi Yusuf. Maksudnya masa paceklik. Nabi SAW juga membaca doa kunut dengan suara keras. Ada kalanya beliau dalam sebagian sholatnya, yakni di waktu sholat subuh, mengucapkan, Ya Allah, kutukilah si fulan dan si fulan. Yang maksud ialah dua suku bangsa Arab. Sehingga Allah menurunkan ayat, soal yang demikian itu bukan menjadi urusan, wahai Muhammad. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau hendak menyiksa mereka? Tetapi sebenarnya mereka itu memang orang-orang yang aniaya. Ya, jadi itulah ya berhentinya Rasulullah mengerjakan atau membaca kunut. Ya, sholat 5 waktu itu dulu tidak disarankan kunut kalau ada masalah. Nah, sekarang juga kadang-kadang ya itu masih dikerjakan ya, monggo saja. Kita tidak usah mencela yang lain. Yang jelas para sahabat itu sudah tidak melakukan lagi, bersama Rasulullah tidak melakukan lagi setelah dilarang oleh Allah turunnya surat Al-Imran ayat 128. Nah, sekarang kunut dalam sholat subuh, masih ada? Kunut dalam sholat subuh. Kunut dalam sholat subuh itu tidak disyariatkan kecuali apabila terjadi bahaya. Dan kalau terjadi bahaya itu, maka bukan hanya dalam sholat subuh saja disunahkan berkunut, tetapi juga dalam semua sholat fardu, sebagaimana keterangan yang di muka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis sahih dari Abu Malik Asy'ari, katanya, ayahku bersolat di belakang Rasulullah SAW ketika masih berusia 16 tahun. Juga di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya bertanya, apakah beliau-beliau itu berkunut? Maka ayahnya menjawab, tidak wahai anakku, itu hanya sesuatu yang diada-adakan. Maksudnya bid'ah. Juga dari Ibnu Hibban, Al-Khatib, Ibnu Qudamah yang dianggapnya sebagai hadis hasan dari Anas, Nabi SAW itu tidak pernah berkunut dalam salat subuh kecuali bila untuk mendoakan kebaikan atau kebinasaan sesuatu kaum. Bob, ya, jadi inilah, jadi kunut subuh itu tidak ada. Ya, karena Pak tadi yang meriwayatkan tadi ada seorang ayahnya yang mulai umur 16 tahun itu sudah biasa sholat bersama Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar, ya, kemudian Utsman. Mereka bertiga itu tidak pernah kunut di dalam sholat subuh. Kalau ditanya anaknya apakah mereka kunut dalam sholat subuh, tidak, itu muhdas, sesuatu yang baru yang diadakan, dan kamu jangan ikut-ikut mengadakan seperti itu, ya. Itu nasihatnya ayahnya tersebut kepada anaknya. Juga dalam riwayat itu Nabi SAW tidak pernah berkunut dalam sholat subuh kecuali bila mendoakan kebaikan atau kebinasaan suatu kaum, yaitu kunut nazilah. Jadi sholat subuh yang termasuk bagian kunut nazilah itu mereka berkunut ya Nabi itu bersama sahabat untuk mendoakan kebinasaan atau mendoakan kebaikan suatu kaum. Namun, mau Pak, Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan khalifah-khalifah yang 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahwa beliau-beliau semua tidak ada yang berkunut dalam sholat subuh. Demikianlah mazhab golongan Hanafi, Hambali, Ibnu Mubarak, Tsauri, dan Ishaq. Ya, itulah ya. Ulama-ulama para sahabat bahasa seperti itu ya. Ini kita ngaji bersama-sama, bukunya ada, saya tidak menyindir, saya tidak
menghina mereka yang kunut, sudah monggo silakan kalau mau kunut itu. Tetapi yang jelas bahwa penjelasan lewat hadis-hadis yang sahih, penerangan-terangannya ini tidak ada, ya. Kalau tidak ada ya sudah tidak usah dikerjakan. Bagaimana kalau mengerjakan doanya itu bagus, ya. Sekarang masalah baik itu dalam ibadah kalau mengikuti tuntunan. Kalau mereka keluar dari tuntunan, bukan dituntunkan, tidak jadi baik jadinya, ya. Jadi menganggap Rasulullah remeh karena Rasulullah ternyata menyembunyikan yang baik yang itu tidak diajarkan kepada mereka. Padahal itu baik. Dianggap Rasulullah tidak ngerti kalau itu baik. Lah, itu akan timbul suatu penganggapan yang salah kepada Nabi kita. Pokoknya semua kebaikan sudah dikerjakan, sudah diajarkan oleh Nabi. Semua yang membahayakan sudah juga ditunjukkan oleh Nabi. Kita sekarang tinggal melakukan apa yang dikerjakan. Kalau nggak ngerti bagaimana cara nyatanya. Tapi tidak usah kita mengadakan surat rogoib, surat apa, macam-macam yang nggak jelas sumbernya. Itu tidak usah dikerjakan karena semua yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, semua itu tertolak, ya, tertolak, minimal tertolak, sia-sia kita mengerjakannya. Terus, Pak. Adapun menurut mazhab Syafi'i, maka berkunut dalam sholat subuh sesudah rukuk dari 2 rakaat kedua itu adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah selain Tirmidzi dan Ibnu Sirin, bahwa Anas bin Malik pernah ditanya demikian, apakah Nabi SAW berkunut dalam sholat subuh? Maka ia menjawabnya ya. Ditanya pula, sebelum ruku atau sesudahnya? Ia menjawab, sesudah ruku. Nah, ini pertanyaannya dan jawabnya bisa salah paham, saling ginji ini salah paham. Tatkala Anas ditanya itu, wahai Anas, apakah Rasulullah itu kalau subuh itu kunut? Ya. Kalau kunutnya situ setelah ruku atau sebelum ruku? Ya setelah ruku. Jadi seakan-akan pertanyaan itu menggiring kepada jawab, oh kalau begitu Rasulullah setiap subuh itu sholat senantiasa membaca kunut, ya, dan kunut dibaca setelah ruku. Tidak, ini padahal yang ditanyakan sholat subuh apa ruku. Karena Rasulullah memang pernah sholat subuh itu membaca kunut, ya diterangkan. Tapi kunut yang disampaikan oleh Anas itu adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh. Karena para sahabat tidak mungkin, ya, Rasulullah biasa mengerjakan setiap subuh itu kunut. Kok para sahabat itu loh, para sahabat yang besar-besar, Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak ada yang berkunut di waktu subuh, ya. Itu. Dan Anas sendiri ternyata yang meriwayatkan hadis ini juga tidak kunut tatkala subuh, ya. Maka dari itu untuk memahami hadis itu butuh penjelasan dari beberapa ulama. Maka teruskan apa aja Pak sampai selesai. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Basar, Daruqutni, Baihaqi, dan Hakim yang menganggapnya sahih dari Anas, katanya Rasulullah SAW itu selalu berkunut dalam sholat subuh hingga beliau wafat. Ya. Dalam menggunakan hadis ini sebagai dalil haruslah ditinjau lebih dulu, sebab kemungkinan sekali bahwa yang ditanyakan tadi adalah kunut nasilah karena ada bahaya. Dan hal ini sudah jelas sunahnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang hadis yang kedua yang menyatakan bahwa Nabi SAW berkunut selamanya atau selama hayatnya, maka di dalam sanad hadis itu ada seorang yang bernama Ja'far Ar-Razi. Ia bukan seorang yang kuat dan hadisnya tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Sebab itu tidak masuk dalam akal kita bahwa selama hidupnya Rasulullah SAW berkunut dalam sholat subuh, tetapi ditinggalkan begitu saja oleh para khalifah yang lain sesudahnya maksudnya. Bahkan ada keterangan dari Anas sendiri juga tidak berkunut dalam sholat subuh. Terus? Jadi seandainya hadis di atas dianggap sah, maka dimaksudkan bahwa Nabi SAW selalu berkunut itu ialah memperpanjang berdiri sehabis ruku sholat untuk berdoa, mengucapkan puji-pujian sampai beliau meninggal dunia. Sebab perbuatan semacam itu termasuk pula dalam arti kunut.
Inilah agaknya pendapat yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun perselisihan para ulama dalam hal ini, maka kunut subuh itu termasuk suatu hal yang mubah. Boleh dilakukan atau ditinggalkan. Hanya saja yang sebaik-baiknya adalah berasal dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah buku ini, setelah membebaskan kita milih kunut monggo, nggak kunut monggo karena kunut itu hukumnya mubah, maka ditambah hanya saja yang sebaik-baiknya adalah yang berasal dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidak pernah menunjukkan seperti itu. Hadis-hadis yang menerangkan itu tidak hadis yang sahih. Oleh karena itu tidak usah baca kunut gitulah, gampangnya itulah. Kesimpulannya seperti itu. Dan tapi sekali lagi kita tidak melarang, tidak mencela, tidak mencaci orang yang berkunut ya, karena mereka mempunyai paham sendiri, dalil sendiri, adanya yaitu tadi sudah disebutkan dan alasan-alasannya sudah disampaikan. Oleh karena itu kalau kita umroh di sana ya, kadang-kadang juga ada yang sholat itu diulangi lagi dengan membaca kunut ya, karena terbiasa baca kunut sehingga kalau sholat di Mekah gitu Masjidil Haram tidak ada kunutnya itu nggak sek rasanya. Kalau nggak akhirnya sholat lagi dengan pakai kunut ya itu. Nah, karena yang kebodohannya, ketidakpunyaan ilmunya itulah yang menyebabkan mereka itu salah dalam memahami agamanya. Jadi kalau kita cukup mengerti dan bijaksana, insya Allah kita akan memahami agama itu dengan baik. Baiklah ya, saya kira sampai di sini dulu sementara. Kita akan kembalikan kepada Bu Lina, ya sudah cukup sementara, boleh langsung bertanya, ya, karena masih ada waktu sampai jam 6.45 ya.